Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 97. Gu Xiaoxue tiba-tiba menyadarinya. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, "Seingatku, dia juga anggota keluarga Tang, dan juga pemilik manor selat tepi laut. Aku lupa tentang ini karena sebelumnya aku sedang mengurus hal-hal lain. Sepertinya aula pesta abadi seharusnya lebih dekat dengan manor selat tepi laut di masa mendatang." "Kau terlalu berat sebelah, Suster Su." Ouyang Lulu memutar matanya dan berkata, "Kita berdua memiliki hubungan yang sangat dekat, dan aku juga sangat dekat dengan Tang Xiu. Tetapi mengapa kau ingin lebih dekat dengan manor selat tepi laut dan tidak ingin lebih dekat dengan keluarga Ouyangku? Kau tahu kakekku selalu ingin bertemu dengan gurumu sebelumnya, tetapi kau selalu menolak." "Kau tidak mengerti," kata Gu Xiaoxue. "Apa yang tidak ku mengerti?" Ouyang Lulu mendengus. "Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kau memanggil Tang Xiu sebagai Grandmaster? Melihat usianya, dia jauh dari kata Grandmaster." "Lulu, bisakah kau diam saja?" Raut wajah Gu Xiaoxue berubah gelap dan dia menegur. "Jika kau mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal lagi, lihat saja apakah aku tidak akan memutuskan semua hubungan denganmu." "Kau tidak ingin aku mengatakannya. Baiklah, aku tidak akan mengatakan apapun." Ouyang Lulu menoleh dengan kesal, namun dia mengumpat dalam hati. Di dalam gedung utama. Di sebuah ruangan privat, tepat saat Tang Dong melangkah masuk, dua pria parubaya sudah menunggu di sana. Salah satunya adalah pria gemuk dengan kepala gundul, mengenakan liontin giok di lehernya, dan juga mengenakan 6 atau 7 cincin emas di jarinya. Yang satunya adalah pria parubaya yang agak kurus, mengenakan kacamata dan tampak berkelas. Namun, matanya yang berbentuk segitiga tampak dingin dan muram. "Oh, kukira pemilik terhormat dari manor selat tepi laut, Tuan Tang tidak akan berani datang malam ini." Pria parubaya kurus itu, Gao Yanfeng berkata dengan sinis sambil menyeringai. Sambil mendengus dingin, Tang Dong lalu pergi ke seberang meja bundar dan duduk. Ia lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Gao Yanfeng, apalagi di Pulau Jingmen, bahkan di seluruh Tiongkok, tidak ada tempat yang tidak berani didatangi Tang Dong ini. Tanyakan pada dirimu sendiri, bukankah kamu orang yang selalu pengecut? Kenapa kamu bersikap kurang ajar sekarang? Jangan bilang kamu punya seseorang yang mendukungmu." "Tang Dong, siapa yang kau sebut pengecut?" Gao Yanfeng tiba-tiba berdiri dan berteriak marah. "Jangan lupa bahwa manor selat tepi lautmu yang punya masalah dan perlu meminta sesuatu dariku, bukan sebaliknya. Buat aku marah dan kau akan mendapati jalur navigasimu ke Evil Dragon si area langsung terputus. Mengapa kamu tidak mencobanya jika kamu benar-benar memiliki kemampuan itu?" Tang Dong berteriak dingin. Duduk di antara keduanya, pria setengah baya yang gemuk itu memukul meja dengan jari-jarinya yang berkilau, sambil berteriak. "Bukankah kalian bilang ingin menyelesaikan masalah ini? Kenapa kalian masih bertengkar? Kalian berdua ingin aku menjadi perantara kali ini, dan aku akan melakukan apa yang diminta. Tapi kalau kalian terus bersikap seperti ini, aku akan keluar." Gao Yanfeng menatap Tang Dong. Ia lalu bersantai dan menyalakan sebatang rokok. Alis Tang Dong sedikit berkerut dan terdiam. Pria setengah baya yang gemuk itu bermarga Ji Xiaolong. Orang-orang memanggilnya Ji Gendut, dan dia bisa dikatakan sebagai tokoh yang cukup berpengaruh di Pulau Jingmen. Kekuatannya sama sekali tidak kalah dibandingkan dengan kebun anggur milik Gao Yanfeng dan istana selat tepi laut milik Tang Dong. Oleh karena itu, semua kekuatan di Pulau Jingmen juga akan memberinya sedikit muka. Gendut Ji menyalakan sebatang rokok dan memperhatikan kedua pria yang terdiam itu. Setelah itu, dia menyeringai dan mengangguk puas. "Tang Dong, kali ini aku hanya perantara. Aku mengundang kalian berdua ke sini dengan harapan kalian bisa mencapai kesepakatan. Setelah itu, armada manor selat tepi laut milikmu akhirnya bisa bergegas menuju wilayah Laut Naga Jahat." "Aku ingin mendengar apa yang ingin dikatakan Bos Gao terlebih dahulu," kata Tang Dong dengan suara yang dalam. "Itu mudah. Pulau yang kubeli berada di sisi jalur navigasi area Laut Naga Jahat." Gao Yanfeng mencibir. "Jika kau ingin melewati pulauku, kau harus memberi kami keuntungan. Kalau tidak, kau bisa membuka rute lain dan lewat dari sana." "Kau ingin mengambil untung dari manor selat tepi lautku?" Tang Dong menjawab dengan nada mencemooh.
Aku khawatir kau harus membayar nyawamu untuk itu. Tang Dong, kau ingin membuatku takut dengan manor selat tepi lautmu yang remeh itu? Gao Yanfeng mengejek dan berkata, kebun anggurku setara dengan manor selat tepi lautmu. Jika kau benar-benar ingin kehilangan semua kesopanan denganku, maka aku akan menemanimu dengan baik. Selain itu, bukankah keluarga Tangmu sedang dalam masa yang cukup sulit? Aku tahu kau adalah anggota keluarga Tang Beijing, tetapi keluarga Tangmu telah kehilangan banyak hal di Guangyang. Keluargamu mungkin telah membuatku takut sebelumnya, tetapi karena aku tahu kau memiliki keluarga Yao sebagai musuh bebuyutanmu, apakah aku masih akan takut padamu? Jika yang terburuk terjadi, ayah ini bisa pergi ke keluarga Yao. Anda? Ini adalah langkah yang paling ditakuti Tang Dong. Manor selat tepi laut miliknya mungkin sedikit lebih kuat dari Wine Garden milik Gao Yanfeng. Namun, jika mereka bertarung, bahkan jika dia memusnahkannya, manor selat tepi laut juga akan menderita kerugian besar. Di sisi lain, jika ia menggunakan kekuatan keluarga Tang, kemungkinan besar Gao Yanfeng akan terpaksa bertindak karena putus asa dan dengan demikian bersumpah setia kepada keluarga Yao. Keluarga Yao tentu akan menerima anjing sekuat itu juga. Lebih jauh lagi, jika Gao Yanfeng membawa keluarga Yao ke Pulau Jingmen, akan lebih sulit bagi istana selat tepi laut miliknya untuk bertahan hidup. Melihat keduanya, gendut Ji terkekeh dan tersenyum. Tang Dong. Gao Yanfeng membeli pulau itu, dan dia ingin membangun akuakultur skala besar di sekitar pulau itu. Tetapi jika manor selat tepi laut milikmu melewati sana, bukankah dia akan mengalami kerugian? Oleh karena itu, saya sarankan kalian berdua mundur selangkah. Gao Yanfeng harus mengizinkan kalian menggunakan rute pelayaran, dan kalian harus memberinya kompensasi. Dengan demikian, masalah ini terpecahkan. Kompensasi apa? Tanya Tang Dong. Gao Yanfeng sudah mengatakan batasnya sebelum kau datang. Gendut Ji berkata, pertanian akuatik yang akan dibangunnya sangat besar, dan total investasinya akan mencapai miliaran. Jika manor selat tepi laut milikmu dapat memberinya kompensasi 200 juta yuan setiap tahun, dan memberinya satu binatang buas yang mati setiap kali kau berburu, dia akan mengizinkanmu menggunakan rute pelayaran. Bagaimana? Hentikan omong kosongmu dengan tuntutan yang tidak realistis itu. Tang Dong sangat marah dan berteriak. Saudara-saudaraku di manor selat tepi laut mengambil risiko besar dengan pergi ke daerah laut naga jahat dan memburu binatang buas itu. Setiap kali mereka pergi berburu, mereka akan menghabiskan waktu berhari-hari dan hampir tidak dapat memburu satupun. Jika kita harus memberikan satu kepada Gao Yanfeng, bukankah itu berarti kita tidak akan punya apa-apa untuk dimakan? Dan kompensasi tahunan sebesar 200 juta itu, kau gila jika kau pikir aku akan memberimu uang. Sambil memukul meja dengan telapak tangannya, Gao Yanfeng berdiri dan berteriak. Kau tidak setuju? Kalau begitu, manor selat tepi lautmu harus mencari rute pelayaran lain. Ayah ini akan kembali ke pulauku untuk mulai membangun peternakan akuakultur. Hei, kalian berdua, duduklah. Gendut Ji menyipitkan matanya dan berkata dengan keras. Di dalam ruang VIP di gedung utama, Tang Xiu menemani Guyan Er mencicipi berbagai hidangan lezat. Guyan Er seperti kucing kecil yang rakus, berteriak sambil menyesap 2 teguk anggur. Tang Xiu membawa 2 kotak anggur dari vilanya di kota gerbang selatan. Jadi, dia mengeluarkan sebotol dan menuangkan setengah cangkir untuknya. Kamu hanya bisa minum sebanyak ini. Tuan, kamu terlalu pelit. Mata Guyan Er berbinar dan berkata sambil tersenyum. Dulu aku minum 2 botol nektar dewa dalam satu tarikan napas di dunia abadi. Kamu juga tahu tentang anggur itu, bukan? 2 botol itu aku minum sendiri, dan aku bahkan tidak mabuk. Kali ini berbeda. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu sekarang sedang terluka, jadi kamu tidak bisa minum terlalu banyak. Aku hanya bisa memberimu setengah cangkir. Itu sudah berlebihan. Baiklah, minum saja dan mari kita lanjutkan makan. Aku akan mengajakmu keluar untuk menikmati pemandangan malam. Merasa senang, Guyan Er melahap setengah cangkir nektar dewa dan berkata dengan heran. Tuan, rasa anggur ini agak familiar. Ah, tidak. Sepertinya ada yang kurang. Saya membuat resepnya sendiri. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Jadi wajar saja kalau kamu sudah familiar dengan rasanya. Namun, saya mengganti beberapa bahannya. Rasanya jauh lebih buruk, jadi rasanya seperti ada yang kurang.
Guyan Er tiba-tiba mengerti. Dia lalu melihat kotak kemasannya, lalu mengalihkan pandangannya ke botolnya. Setelah itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan, Anda membuka kilang anggur, bukan?" "Pintar." Tang Xiu tertawa dan berkata, "Saya memang telah membuka kilang anggur, dan sekarang sangat menguntungkan." "Benar sekali. Sebuah kilang anggur yang dibuka oleh Tuan, bagaimana mungkin tidak menguntungkan?" kata Guyan Er sambil tersenyum manis. "Jika tidak ada yang membelinya, berarti mereka bodoh." "Baiklah, ayo. Ayo makan." Tang Xiu menggunakan sumpitnya untuk menjepit sebuah piring dan menaruhnya ke dalam mangkuk Guyan Er. Dengan cepat, keduanya merasa kenyang dengan makanan dan anggur. Dengan Guyan Er menggenggam lengannya, keduanya kemudian keluar dari gedung utama. Saat mereka melihat pemandangan di luar, Guyan Er kemudian tersenyum dan berkata, "Apakah kalian belum bubar? Nah, begitu banyak dari kalian yang kembali?" "Menghormati bos." Mereka yang kembali dari luar memberi hormat dengan hormat. Guyan Er melambaikan tangannya dan berkata, "Upacaranya sudah selesai. Mulai sekarang, kalian semua harus berperilaku baik dan mendengarkan perintah tuanku." Dia adalah penguasa tertinggi Aula Pesta Abadi, dan keinginannya akan menjadi keinginan kalian. "Setuju," jawab mereka semua lagi. Guyan Er kemudian berkata, "Baiklah. Kalian semua bubar. Jangan ganggu operasional restoran." Bab 403, Kontes Kecantikan. Saat mereka bubar, pandangan Tang Xiu kemudian tertuju pada Ouyang Lulu yang berdiri di samping Gu Xiaosui dan belum pergi. Namun, pada saat ini, Ouyang Lulu tidak melihat ke arah Tang Xiu. Sebaliknya, dia menatap Guyan Er. Mulutnya sedikit terbuka, dengan ekspresi tidak percaya di matanya. "Cantik sekali. Dia cantik sekali, cantiknya luar biasa. Baik dari segi penampilan, bentuk tubuh, maupun penampilannya, Ouyang Lulu sangat percaya diri dengan kelebihannya. Ia bahkan yakin tidak akan kalah dari Gu Xiaosui. Namun, wanita di hadapannya itu terlalu cantik, tampak lebih cantik dari wanita manapun di dunia ini dan di bawah 9 surga. Keindahan yang memikat dan mempesona. Lulu." Gu Xiaosui menyentuh Ouyang Lulu dengan lembut. Hal itu membuatnya tersadar dari lamunannya dan membuat jantungnya berdebar cepat. "Saudari Su, apakah dia gurumu?" Dengan sedikit rasa tidak percaya, Ouyang Lulu bertanya. Dia merasa bahwa wanita yang sangat cantik di depannya ini masih terlalu muda. Karena itu, dia hampir tidak dapat mempercayainya. Dari ibunya, wanita bernama Guyan Er ini adalah orang yang mendirikan Aula Pesta Abadi puluhan tahun yang lalu. "Ya?" Gu Xiaosui mengangguk. "Bagaimana ini mungkin? Bos Aula Pesta Abadi dari puluhan tahun yang lalu masih sangat muda?" Ouyang Lulu bergumam. "Ini terlalu tidak ilmiah. Mungkinkah ada ramuan kehidupan di dunia ini yang dapat membuat seseorang tetap muda?" Dengan senyum di wajahnya yang cantik, Gu Xiaosui menangkupkan tinjunya dan berkata, "Guru, dia adalah temanku dan juga teman guru besar, Ouyang Lulu. Dia datang untukmu, guru." "Seorang teman?" Anak ini sangat cantik. Dengan senyum di wajahnya, Guyan Er tersenyum dan memuji. "Kamu pasti dari keluarga Ouyang, ya? Kebetulan aku sedang sibuk saat kamu lahir. Saat aku mendapat kabar baik tentang kelahiranmu, aku menghadiahkan sebotol anggur bulan purnama kepada keluargamu." Hati Ouyang Lulu bergetar. Dengan ekspresi hormat di wajahnya, dia menjawab, "Apakah kamu benar-benar guru Sister Su? Tapi bagaimana mungkin kamu murid Tang Xiu? Berapa umurmu?" Dengan kelembutan di matanya, Guyan Er menoleh ke arah Tang Xiu. Dia lalu terkekeh dan berkata, "Tentu saja aku muridnya. Itu karena orang yang membesarkanku adalah dia." "Apa?" Mata Ouyang Lulu berubah menjadi piring, tanpa ketakutan dan gelisah. Dia menatap Tang Xiu dan kemudian mengalihkan pandangannya untuk mengamati Guyan Er lagi. Setelah keterkejutannya hilang, dia tiba-tiba merasa bahwa masalah ini benar-benar tidak masuk akal. Tang Xiu menyinggung Guyan Er? Lelucon macam apa ini? Berapa umur Tang Xiu sekarang? Dia seharusnya berusia awal 20-an, kan? Bagaimana dengan Guyan Er?
Puluhan tahun yang lalu penampilannya seperti berusia 20-an atau semacamnya. Meskipun sekarang dia masih berusia 20-an, dia seharusnya berusia sekitar 40-an atau 50-an. Namun, seorang pemuda berusia 20-an membesarkan seseorang yang berusia 40-an atau 50-an? Bukankah ini tidak masuk akal? Melihat ekspresi Ouyang Lulu yang terus berubah, Tang Xiu hanya bisa menghela napas dalam hati. Ia kemudian menoleh ke Guyan Er dan menggelengkan kepalanya. Setelah Guyan Er juga menggelengkan kepalanya, mata Tang Xiu kemudian tertuju pada Ouyang Lulu dan berkata, "Lulu, jangan dengarkan omong kosong Yan Er, dia hanya menggodamu. Ngomong-ngomong, katakan padaku, apakah ada yang ingin kau katakan padaku?" Omong kosong? Kontes kecantikan. Ouyang Lulu langsung percaya dengan penjelasan Tang Xiu. Merasa tertekan dan dengan perasaan yang rumit di dalam hatinya, dia menjawab, "Sebenarnya, aku tidak punya masalah penting untuk dibicarakan. Aku tahu kamu datang ke Pulau Jingmen dengan jet pribadiku, jadi aku datang mencarimu untuk menanyakan kapan kamu akan mengembalikannya." "Oh, aku tidak membutuhkannya lagi," Tang Xiu berkata sambil tersenyum. "Aku sedang terburu-buru untuk tiba di aula pesta abadi, jadi aku lupa memberitahu kapten. Ngomong-ngomong, kami masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi agak merepotkan untuk mengobrol denganmu. Setelah aku punya waktu luang, aku akan mengundangmu makan malam." Guyan Er menarik lengan Tang Xiu dan mengangguk kepada Ouyang Lulu sambil tersenyum. Keduanya lalu berjalan menuju jalan berliku yang mengarah ke pantai. Ouyang Lulu menatap punggung keduanya dan memperhatikan kedekatan mereka, lalu ternganga. Baru setelah mereka menghilang, dia berhenti ternganga, wajahnya berubah agak tidak sedap dipandang. Tiba-tiba dia merasa bahwa Tang Xiu dan Guyan Er tidak terlihat seperti guru dan murid, sebaliknya, mereka seperti sepasang kekasih. Penemuan seperti itu membuatnya merasa sangat kesal. "Lulu." Gu Xiaosui datang ke sisinya dan berdiri di sampingnya. Dia kemudian menghela napas dan berkata, "Aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang cinta, dan aku juga tidak tahu tentang perasaan antara pria dan wanita, tetapi aku dapat mengetahuinya saat aku melihatnya. Kamu tergila-gila pada Grandmaster, bukan? Namun, aku rasa kamu tidak punya banyak harapan." Ouyang Lulu tiba-tiba berbalik dengan amarah di matanya. Dia menggeram pelan. "Kenapa aku tidak punya harapan? Aku, Ouyang Lulu, akan memberikan segalanya kepada orang yang kucintai. Tidak mungkin ada pria di dunia ini yang bisa lolos dari genggamanku. Itulah yang kupercaya. Lulu, kamu dan Grandmaster adalah orang-orang dari dunia yang berbeda. Kamu tidak cocok untuknya." Gu Xiaosui menghela napas. "Gu Xiaosui, aku tahu Tang Xiu adalah guru besarmu. Aku tahu bahwa gurumu dan dia memiliki hubungan yang tidak biasa." Ouyang Lulu mengerutkan kening. "Tetapi jika kamu membicarakan hal ini lagi, jangan salahkan aku karena tidak mengakui kamu sebagai saudara perempuan lagi." Terkejut, senyum paksa muncul di wajah cantik Gu Xiaosui. Dia memang belum pernah merasakan cinta sebelumnya. Namun, itu tidak berarti dia tidak pernah melihatnya dari orang lain meskipun belum mengalaminya. Ada begitu banyak contoh nyata dalam kenyataan, sebagai permulaan. Kenyataan itu membuatnya menyadari sebuah kebenaran. Seorang wanita yang jatuh cinta cenderung tidak masuk akal. "Ayo pergi. Aku akan menemanimu sebentar," kata Gu Xiaosui. Dalam suasana hati yang sangat buruk, Ouyang Lulu tidak memiliki selera makan. Dia menolak ide Gu Xiaosui dan meninggalkan aula pesta abadi secepat yang dia bisa. Dulu dia tidak merasakan adanya krisis, tetapi sekarang berbeda. Hari ini, kemunculan Guyan Er sangat menyentuh hatinya. Dia teringat semua wanita yang dikenal Tang Xiu. Seharusnya ada beberapa dari mereka, dan semua keadaan serta penampilan mereka tidak kalah dengan miliknya. Orang yang paling membuatnya waspada adalah manajer umum Magnificent Tang Corp, Kang Xia. Seperti yang dikatakan orang, mereka yang berada di tepi pantai adalah orang pertama yang melihat bulan terbit. Dengan demikian, dia akan mendapatkan keuntungan khusus karena dia memiliki posisi yang menguntungkan. Dengan Kang Xia yang mengelola perusahaan Tang Xiu, hubungan mereka pasti akan sangat dekat. Sudah menjadi hal yang wajar jika beberapa perasaan akan muncul setelah waktu yang lama. Semakin Ouyang Lulu memikirkannya, semakin dia tidak sengaja menabrak batu-batu di pinggir jalan. Jika bukan karena lampu truk, dia pasti sudah mengalami kecelakaan mobil. Tidak.
Aku tidak bisa terus seperti ini. Seperti kata orang, siapa yang menyerang lebih dulu akan menang, dan siapa yang menyerang terlambat akan menderita. Berapapun harganya, aku harus menjadikan Tang Xiu sebagai jodohku. Dengan pesona Ouyang Lulu ini, aku yakin dia akan jatuh cinta padaku. Dia menepuk kemudi dan kepercayaan dirinya kembali ke wajahnya. Setelah menyalakan kembali mobilnya, dia segera menuju ke ujung jalan. Di jalan berliku menuju pantai dari aula pesta abadi, ekspresi khawatir muncul di wajah Tang Xiu saat dia berbisik. Yan Er, apakah kamu merasa tidak enak badan? Tidak, aku baik-baik saja. Gu Yan Er menyunggingkan senyum, namun tanpa disadari gerak-geriknya mengkhianatinya. Tak lama kemudian, keduanya tiba di pantai. Namun, saat itu, Gu Xiaosui berkata dengan penuh hormat. Grandmaster, ada beberapa konflik antara beberapa orang di aula pesta abadi kita. Meskipun meja sudah disajikan, mereka belum memulai meskipun sudah saling berhadapan. Salah satu dari mereka adalah seseorang dari keluarga Tang Anda. Seorang anggota Tang? Alis Tang Xiu terangkat, terkejut. Siapa itu? Tang Dong, kata Gu Xiaosui. Tang Xiu tampak kosong, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Itu karena Tang Dong mengelola manor selat tepi laut, yang bisnisnya mirip dengan aula pesta abadi. Namun, mengapa dia tidak makan di manor selat tepi laut miliknya, dan malah datang ke aula pesta abadi? Setelah merenung sejenak, Tang Xiu bertanya. Siapa orang yang berkonflik dengannya? Dia adalah bos kebun anggur Pulau Jingmen, Gao Yanfeng. Gu Xiaosui berkata. Namun, ada juga Ji Xiaolong di sana. Dia mengelola tambang mineral di sini. Begitu ya. Perintahkan beberapa orang untuk menghentikan mereka. Aku akan mengurus mereka nanti. Tang Xiu mengangguk dan berkata. Dimengerti? Gu Xiaosui mengangguk. Tuan, aku akan pergi bersamamu. Gu Yan Er berkata dengan tergesa-gesa. Tang Xiu mengangkat tangannya untuk membelai rambutnya yang indah. Ia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Patuhlah, Yan Er. Kondisimu tidak memungkinkanmu untuk tinggal di luar untuk waktu yang lama. Kita sudah menghabiskan banyak waktu untuk makan malam. Jika kau mau, guru akan menemanimu untuk beberapa waktu lagi. Namun pertama-tama kau harus tinggal di dalam pagoda yang indah, lalu aku akan kembali lagi nanti setelah aku menyelesaikan masalah ini. Setelah berpikir sejenak dan merasa bahwa Tang Xiu benar, dia tiba-tiba tanpa sedikit malu dan canggung. Dia kemudian berkata, Kalau begitu, Anda harus segera kembali, Tuan. Jangan khawatir, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke pagoda yang indah terlebih dahulu. Di lantai pertama pagoda yang indah. Ji Qimei, Light, dan Dark sudah menunggu di sana. Setelah melihat Tang Xiu dan Gu Yan Er kembali, Ji Qimei kemudian bertanya dengan hormat. Apakah Anda ingin tinggal di sini selama beberapa hari, Tuan? Ya, aku harus menemani Yan Er karena dia sudah bangun. Tang Xiu mengangguk dan berkata. Pokoknya, pergilah dan kerjakan sendiri. Jika terjadi sesuatu, aku akan mencarimu. Setuju? Ketiganya membalas dan segera meninggalkan pagoda yang indah itu. Saat mereka tiba di lantai 7, Tang Xiu menatap Gu Xiaosui yang sedang melayang. Dia kemudian duduk bersila di atas ranjang es, tersenyum dan berkata, Yan Er, tinggallah di sini sebentar. Aku akan segera kembali. Baiklah. Gu Yan Er tersenyum manis. Di aula pesta abadi, di dalam sebuah kotak, meja dan kursi berserakan di mana-mana. Ruangan itu kacau balau. Kedua belah pihak yang saling berhadapan marah, namun gendut Ji mengerutkan kening dalam-dalam, karena ekspresinya saat menatap Tang Dong sangat mengerikan. Saat itu, Tang Dong berharap bisa membunuh Gao Yanfeng secara langsung karena harga yang dimintanya sangat tinggi. Jelas terlihat bahwa dia tidak punya niat maupun ketulusan untuk bernegosiasi. Gendut Ji sendiri juga tidak baik. Meskipun dia datang untuk bertindak sebagai pembawa damai, dia jelas bias terhadap Gao Yanfeng. Tidak ada yang tahu keuntungan apa yang dia terima dari Gao Yanfeng. Tang Dong, bahkan jika kau melempar meja, itu tidak ada gunanya. Gao Yanfeng mencibir dan mengerutkan kening. Siapa yang menyuruhmu bertindak terlambat dan kehilangan pulau itu? Aku sudah membeli hak milik selama 50 tahun atasnya.
Jika manor selat tepi laut milikmu menginginkan rute pelayaran itu, terimalah harga yang kuberikan kepadamu. Jika tidak, kau hanya punya dua pilihan. Yang pertama adalah menunggu selama 50 tahun, kemudian kau bisa membeli hak milik pulau itu. Namun, itu hanya akan menjadi kemungkinan yang sangat kecil karena aku memiliki hak istimewa untuk membelinya kembali. Yang kedua adalah agar kau mencari rute pelayaran lain. Bab 404. Memotong tenggorokan karena kata-kata yang tidak setuju. Tang Dong mengepalkan tangannya dan berkata dengan nada berat. Apakah kamu benar-benar tidak memberiku ruang untuk negosiasi? Tidak. Gao Yanfeng berkata dengan puas. Sambil menarik napas dalam-dalam, Tang Dong lalu berbalik untuk pergi. Namun, pada saat ini, Gu Xiaosui muncul di pintu. Saat dia melihat situasi di dalam, dia berkata dengan ringan. Aula pesta abadiku menyediakan kotak untuk para tamu makan. Di sini bukan tempat di mana kau bisa bersikap kasar. Aku telah mengirim orang untuk menyiapkan ruangan di sebelah, jadi aku harus memintamu untuk pergi ke sana. Bos Gu, apa sebenarnya yang akan kita lakukan di pintu sebelah? Alis Tang Dong berkerut. Gu Xiaosui tidak menunjukkan permusuhan terhadap Tang Dong. Sebaliknya, dia menunjukkan sedikit rasa hormat karena hubungan antara dia dan Tang Xiu. Tuan Tang, saya bukan pemilik aula pesta abadi. Tuan telah berubah. Sebenarnya, ini adalah instruksi dari bos kami. Silakan pergi ke kotak sebelah dan tunggu sebentar. Dia akan segera menyusul kita. Silakan tunjukkan jalannya. Merasa bahwa Gu Xiaosui tidak menaruh rasa permusuhan padanya, alis Tang Dong terangkat saat dia mengangguk dan menjawab. Melirik Gao Yanfeng dan Ji Xiaolong, Gu Xiaosui kemudian berbalik untuk pergi. Gao Yanfeng tampak sedikit bingung, lalu menatap Ji Xiaolong dan bertanya. Bisakah kau memberitahuku apa tujuan Balai Pesta Abadi? Mengapa Balai Pesta Abadi ingin ikut campur dalam masalah antara aku dan Istana Selat Tepi Laut? Gendut Ji, kekuatan Balai Pesta Abadi adalah sesuatu yang tidak dapat diungkapkan oleh siapapun. Mungkin kita berdua belum tentu menjadi lawan mereka. Gendut Ji mengerutkan kening dalam-dalam saat ekspresi dingin terlihat di wajahnya yang montok. Dia menarik Gao Yanfeng keluar dan berbisik. Jangan bicara omong kosong. Kengerian aula pesta abadi bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh pasukan gabungan kita. Aku akan memberitahumu sesuatu. Hanya selusin orang mereka sudah cukup untuk memusnahkan kita. Benarkah? Gao Yanfeng terkejut. Bagaimana kau tahu? Lupakan bagaimana aku tahu. Gendut Ji berkata dengan nada rendah. Bagaimanapun, kamu harus ingat untuk tidak pernah memprovokasi Balai Pesta Abadi. Selain itu, kamu harus membangun persahabatan dengan Balai Pesta Abadi jika ada kesempatan. Bahkan jika, kamu harus membayar harganya. Gao Yanfeng tahu karakter Gendut Ji. Dia tahu bahwa pria itu tidak pernah mengatakan apapun hanya untuk menakut-nakuti orang. Namun, meskipun aula pesta abadi memang menyembunyikan sebagian kekuatan mereka, mungkinkah mereka benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan Ji Xiaolong? Ia kemudian pergi ke kotak di sebelah bersama Gu Xiaosui. Kotak itu 2 kali lebih besar dari yang sebelumnya dan cukup untuk menampung puluhan orang. Pada saat ini, perabotan di dalamnya telah dipindahkan, dan staf aula pesta abadi tanpa sadar telah meletakkan beberapa sofa dan menempelkannya di dinding. Tuan-tuan, silakan duduk. Gu Xiaosui langsung pergi ke belakang dan langsung duduk di kursi tengah. Meskipun Tang Dong tidak tahu mengapa aula pesta abadi ikut campur dalam masalah ini, dia sebenarnya tidak merasakan permusuhan dari Gu Xiaosui. Oleh karena itu, dia merasa tenang dan aman saat dia duduk di sofa sebelah kanan, di depan Gu Xiaosui. Sedangkan Gao Yanfeng dan Gendut Ji, mereka duduk di sofa sebelah kiri. Pandangan Gendut Ji kemudian tertuju pada Gu Xiaosui. Meskipun kecantikannya sangat memukau, dia sebenarnya tidak berani menunjukkan tindakan kotor apapun padanya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan Gu, namaku Gu Xiaosui. Gu Xiaosui berkata dengan ringan. Gendut Ji segera mengganti alamatnya dan berkata, Nona Gu, bolehkah saya bertanya siapakah pemilik aula pesta abadi saat ini? Kau tentu akan mengetahuinya saat bos kami tiba, kata Gu Xiaosui ringan. Sambil memaksakan senyum, Gendut Ji tahu bahwa itu semua omong kosong. Namun, dia ingin menghilangkan perasaan bingungnya, lalu bertanya lagi. Nona Gu, kami memang sempat bertengkar kecil di aula pesta abadi Anda,
Tetapi itu hanya masalah sepele. Kami belum saling bertindak. Kami tentu akan membayar semua kerusakan yang terjadi, 2 kali lipat. Bagaimanapun, kami tidak mengerti mengapa bos Anda ingin bertemu dengan kami. Mempertahankan ekspresi acuh tak acuhnya, Gu Xiaosui menjawab dengan kata-kata yang sama seperti sebelumnya. Kamu tentu akan mengetahuinya saat bos kita tiba. Gendut Ji terdiam. Untuk beberapa saat, atmosfer di dalam kotak itu menjadi agak menyesakan. Bos. Suara petugas keamanan aula pesta abadi terdengar dari luar kotak. Ya? Tang Xiu mengangguk sebagai jawaban. Saat dia melangkah masuk ke dalam kotak, dia dapat melihat dengan jelas situasi di dalamnya. Saat matanya bertemu dengan mata Tang Dong, dia dapat melihat ketidakpercayaan di dalamnya. Bos. Gu Xiaosui berdiri dan memanggil sambil berjalan ringan ke arah Tang Xiu. Mengangguk padanya sebagai jawaban, Tang Xiu kemudian berjalan beberapa langkah ke arah Tang Dong, yang sudah berdiri. Dia kemudian terkekeh dan berkata, Paman Dong, kudengar kau berada di aula pesta abadi, dan kau bahkan memiliki konflik dengan beberapa orang. Bagaimana? Apakah kau sudah menyelesaikan konflik itu? Tang Dong akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Dia mengamati Tang Xiu sebelum bertanya dengan heran. Tang Xiu, apakah kamu pemilik baru aula pesta abadi? Apakah aku masih bisa disebut baru? Tang Xiu terkekeh dan berkata, sudah beberapa bulan. Tang Dong terdiam beberapa saat sebelum ekspresinya berubah. Ekspresinya berubah menjadi kegembiraan, lalu dia tertawa dan berkata, hebat, hebat, hebat. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang-orang di aula pesta abadi ternyata adalah orang-orang kita sendiri. Awalnya, kupikir aku yang dirugikan, tetapi aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa itu seperti jalan berliku di sepanjang punggung gunung. Pada saat ini, ekspresi Gao Yanfeng dan Gendut Ji berubah agak tidak sedap dipandang. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka berpikir bahwa Master Aula Pesta Abadi akan menjadi anggota Tang. Masalah besar. Keduanya saling bertukar pandang, tampak getir dan sepat. Tang Xiu mengangguk sambil berjalan ke tempat duduk tempat Gu Xiaosui baru saja pergi. Ia melambaikan tangannya, mengisyaratkan agar semua orang duduk. Setelah itu, ia menatap Gao Yanfeng dan Gendut Ji dan berkata dengan acuh tak acuh. Perkenalkan diri saya. Saya Tang Xiu, pemilik Aula Pesta Abadi dan anggota keluarga Tang. Bagaimana saya harus menyapa kalian berdua? Gendut Ji segera menjawab. Namaku Ji Xiaolong. Kamu bisa memanggilku Gendut Ji. Gao Yanfeng. Gao Yanfeng menjawab dengan nada kaku. Sekarang, katakan padaku. Bagaimana situasinya? Kata Tang Xiu. Tang Xiu, kamu tahu bahwa manor selat tepi laut kita telah memburu binatang buas di palung samudra di dekat situ. Namun karena gempa bumi kecil baru-baru ini di sana 2 bulan lalu, binatang buas itu tiba-tiba menghilang. Karena putus asa, manor selat tepi laut kita tidak punya pilihan selain pergi ke daerah Laut Naga Jahat untuk memburu beberapa binatang buas tingkat rendah di sana. Gao Yanfeng mengetahui tentang situasi itu dan kemudian, dengan menggunakan beberapa cara curang, dia membeli pulau di tengah rute pelayaran, mengancam akan membangun pertanian aquakultur di sana. Jadi, dia memutus jalur laut untuk manor selat tepi laut kita. Lebih jauh, dia mengajukan beberapa syarat. Namun, harga yang dia minta terlalu keterlaluan, itu hanya pemerasan. Gendut Ji ini, yang seolah-olah mengibarkan bendera sebagai pembawa damai di permukaan, ternyata memihak Gao Yanfeng. Melihat Tang Dong yang marah, Tang Xiu tersenyum dan berkata, ternyata ini masalah sepele. Tidak apa-apa, serahkan saja padaku. Bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan ini? Tang Dong bertanya dengan ragu. Sambil menatapnya dengan meyakinkan, Tang Xiu kemudian menatap Gao Yanfeng dan berkata, kau Gao Yanfeng, kan? Karena kau tahu bahwa aku adalah anggota keluarga Tang, tentu saja, aku juga akan menjadi musuhmu. Baiklah, aku juga bisa bersikap baik terhadap musuhku, jadi aku akan memberimu kesempatan. Kau dapat memilih di antara 2 pilihan. Pilihan pertama, memindahkan pulau itu ke manor selat tepi laut dengan harga 1 yuan. Tidak mungkin. Gao Yanfeng segera melompat dan berteriak. Kalau begitu, kamu hanya bisa memilih opsi kedua.
Tang Xiu berkata dengan senyum pucat. Apa pilihan kedua? Gao Yanfeng dengan paksa menahan amarahnya dan menggeram. Sosok Tang Xiu langsung muncul di depannya saat bilah cahaya menyala. Kemudian, Tang Xiu kembali ke sofa, berkata sambil tersenyum. Pilihan kedua adalah akhir hidupmu, aku membunuhmu di tempat. Semua orang di kebun anggurmu akan dibersihkan dan semua propertimu akan ditransfer kepadaku. Anda? Gao Yanfeng mengangkat tangan kanannya, mengarahkan jarinya ke Tang Xiu. Namun, tangan kirinya dengan kuat menutupi lehernya. Saat dia baru saja mengatakan, kamu, sejumlah besar darah menyembur keluar dari lukanya. Ada jalan menuju surga, tetapi kamu tidak mau mengambilnya. Sebaliknya, kamu dengan keras kepala bergegas menuju gerbang neraka. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, aku sendiri yang bisa mengantarmu. Itu benar. Setelah kamu tiba di neraka dan Raja Neraka bertanya bagaimana kamu meninggal, ingatlah untuk memberitahu dia bahwa aku bernama Tang Xiu. Dia seharusnya tahu siapa aku, karena aku sudah mengirim banyak orang sepertimu kepadanya. Saat Tang Xiu selesai berbicara, tangan Gao Yanfeng menutupi lehernya saat tubuhnya tergelincir dari sofa dan jatuh ke lantai. Tang Xiu kemudian mengalihkan pandangannya ke Gu Xiaosui. Secerdas dirinya, Gu Xiaosui segera memahami maksud Tang Xiu, dan dengan hormat berkata, saya akan mengurusnya, Grandmaster. Semua pasukan Gao Yanfeng akan dibantai dan semua hartanya akan diambil dalam waktu sesingkat mungkin. Ambil semua asetnya, tapi aku tidak ingin pertumpahan darah. Biarkan mereka yang bukan teman dekat atau orang kepercayaan Gao Yanfeng pergi. Tang Xiu berkata. Selain itu, sangat tidak adil bagi Balai Pesta Abadi untuk bertindak dan berurusan dengan kebun anggur. Biarkan orang-orang Balai Pesta Abadi bergabung dengan orang-orang Istana Selat Tepi Laut untuk menanganinya. Dengan demikian, keuntungannya akan dibagi rata. Bagaimana menurutmu, Paman Dong? Terkejut dengan cara Tang Xiu, meskipun Tang Dong tahu apa yang harus dilakukan Tang Xiu untuk mengalahkan Yao dan Sun di Guangyang, dia tidak melihatnya secara langsung. Namun sekarang, sisi dingin Tang Xiu ketika dia membunuh Gao Yanfeng, yang sangat dia benci, tanpa berkedip, diam-diam membuatnya khawatir. Tidak punya pendapat. Bagaimana mungkin Tang Dong punya ide lain saat ini? Dia sangat senang sampai tidak punya waktu untuk itu. Melihat Gendut Ji, Tang Xiu kemudian berkata sambil tersenyum. Kudengar kau menyimpang dari peran yang kau inginkan dan mendukungnya? Apakah hal seperti itu benar-benar terjadi? Buru-buru berdiri, Gendut Ji membungkuk dan berkata kepada Tang Dong. Tang Dong, aku memang salah sebelumnya. Gao Yanfeng memberiku beberapa keuntungan agar aku memihaknya. Bagaimanapun, aku secara resmi meminta maaf kepadamu, dan aku akan memberimu 10 kali lipat dari apa yang kuterima dari Gao Yanfeng sebagai tanda permintaan maaf. Bagaimana? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 405, seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Seperti kata orang, siapapun bisa membuat kesalahan, tetapi maafkanlah jika memungkinkan. Saat Tang Dong melirik Tang Xiu, dia mendapati Tang Xiu mengangguk padanya. Karena itu, dia berkata, tidak masalah. Tapi, aku ingin kamu tetap diam tentang malam ini. Gendut Ji mengangguk berulang kali, meskipun dengan sedikit kasar, dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir. Aku akan membiarkannya membusuk di perutku. Bahkan jika seseorang bertanya, aku akan menyangkal semua pengetahuan tentang masalah ini. Sambil melambaikan tangannya, Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Baiklah, silakan duduk dan mari kita mengobrol. Ngomong-ngomong, kudengar kamu menjalankan bisnis mineral? Bisakah kamu memberitahuku jenis mineral apa yang kamu miliki? Sebagian besar bisnis mineral dan biji yang saya jalankan adalah eksploitasi tambang dan penjualan sebagian batu yang ditambang. Gendut Ji berkata. Saya juga punya bengkel ukir batu. Itu saja. Tentu saja itu tidak berarti kamu tidak menemukan biji berharga, kan? Tang Xiu bertanya. Misalnya, biji dengan harga tinggi di pasaran. Ini, Gendut Ji tampak agak ragu-ragu. Melihat Tang Xiu dan Gendut Ji tengah membicarakan biji dan mineral, Gu Xiaosui dan Tang Dong berturut-turut meninggalkan kota itu untuk mengatur rencana menghadapi kebun anggur. Sepertinya Tang Xiu dapat membaca pikiran Gendut Ji,
dan dengan tenang berkata, "Jangan ragu jika kamu ingin mengatakan sesuatu. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku butuh banyak biji berharga. Kamu bisa menyebutkan harganya. Selama aku menyukainya, aku akan membelinya. Selain itu, aku lebih suka bisnis yang berjalan lancar, dan aku tidak pernah suka menggerta orang." Gendut Ji tampak sangat lega, lalu menjawab, "Ada satu bisnis yang kujalankan yang memang berhubungan dengan mineral langka. Beberapa di antaranya diperoleh di tambang gunung, sementara beberapa lainnya dibeli melalui berbagai saluran. Kalau boleh jujur, ada beberapa biji berharga di rumahku, yang kubeli melalui saluran tertentu beberapa hari yang lalu. Kalau Bos Tang mau, aku akan memberikan semuanya padamu. Bagaimana kalau mengirimkannya kepadaku? Lagi pula, aku belum melihat biji-biji itu. Jika aku menyukainya, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan mengambilnya secara cuma-cuma," kata Tang Xiu. Wajah gendut Ji berubah dan dia segera mengeluarkan ponselnya. Setelah menekan nomor ponsel dan berbicara dengan pihak lain, dia kemudian mengakhiri panggilannya. "Saya sudah memberikan instruksi. Instruksi akan dikirimkan dalam waktu 1 jam. Jika kau bisa menemukan banyak biji berharga, kau tidak perlu menjualnya kepada orang lain selain aku di masa depan." Tang Xiu berkata sambil tersenyum. "Jual semuanya kepadaku. Aku juga tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Namun, aku akan mengontrol kualitasnya dengan ketat. Jadi, kita akan menjadi mitra di masa depan." "Mitra?" Mata gendut Ji berbinar, saat dia berkata sambil tersenyum lebar. "Bagus, bagus. Kita akan menjadi mitra di masa depan. Jika aku mendapatkan biji berharga, aku pasti akan membiarkanmu memilih terlebih dahulu." Mayat Gao Yanfeng telah dibuang, dan darah di lantai juga telah dibersihkan. Jika bukan karena bau samar darah di udara, tidak seorang pun akan mengira bahwa Gao Yanfeng, seorang tokoh yang sangat kuat di Pulau Jingmen, telah meninggal di sini. Adapun orang-orangnya yang berada di luar kotak, mereka telah ditangani oleh orang-orang Balai Pesta Abadi. "Grandmaster, sudah selesai." Setelah Gu Xiaosui dan Tang Xiu kembali ke kotak, dia lalu melapor. "Aku tidak khawatir tentang itu karena kamu sudah mengatasinya." Tang Xiu tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, Paman Dong, silakan duduk." Tang Dong tampak cerah, dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Masalah yang telah menekan hatinya baru-baru ini akhirnya terpecahkan dengan memuaskan, dan itu membuatnya senang. Dia juga sangat puas dengan keponakannya. Sebelumnya, dia tidak mengerti bagaimana Tang Xiu, yang jelas sangat muda, bisa lebih banyak akal daripada Tang Yunpeng, bahwa dia bahkan memberikan pukulan berat kepada Yaos dan Suris di Guangyang. Tetapi sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa dia mendapat dukungan dari Aula Pesta Abadi yang misterius dan tangguh. Dengan dukungan yang kuat ini, bahkan jika itu adalah Yaos dari Beijing, mereka belum tentu akan kalah. Dia akan memberitahu ayahnya tentang masalah ini saat dia kembali hari ini. Dan kemudian dia akan bertanya kepada 3 tetua lainnya di keluarga mereka apakah mereka akan mulai menyerang Yao atau tidak. Lagi pula, bagi keluarga Tang, mereka pasti lebih kuat sekarang dengan bergabungnya Aula Pesta Abadi. Jadi, seharusnya tidak sulit untuk menghancurkan keluarga Yao. "Paman Dong, aku ingin kau merahasiakan masalah malam ini." Tang Xiu berkata, "Simpan saja identitasku sebagai penguasa Aula Pesta Abadi untuk dirimu sendiri." "Kenapa?" Tang Dong bingung. "Jika ada yang perlu kulakukan, aku masih punya urusan penting yang harus diselesaikan." Tang Xiu berkata dengan tenang. "Jika kau membocorkan sesuatu tentang aku sebagai pemilik Aula Pesta Abadi, musuh-musuh kita mungkin akan mengetahuinya. Saat itu, mereka pasti akan mengincar Aula Pesta Abadi. Jadi, itu akan menciptakan masalah yang tak henti-hentinya bagi kita. Yang kubutuhkan adalah waktu. Waktu untuk menyelesaikan beberapa hal. Jika aku punya waktu beberapa tahun lagi, apalagi keluarga Yao, bahkan jika ada 10 keluarga Yao lainnya, aku yakin bisa menyingkirkan mereka." Tang Dong terkejut dalam hati. Sekarang dia mengerti mengapa Tang Xiu tidak pernah menyatakan identitasnya sebagai penguasa Aula Pesta Abadi. Awalnya karena masalah ini. Selain itu, Tang Dong dapat mengatakan bahwa dia pasti punya rencana besar mengingat keseriusannya dalam menyuruhnya untuk tetap diam. "Tang Xiu, aku memang berniat untuk menceritakan masalah ini kepada kakek keduamu setelah kembali." Tang Dong berkata dengan serius.
Tetapi karena kamu mendesakku untuk tidak melakukannya, maka aku tidak akan mengatakan apapun. Aku jamin tidak akan ada yang diungkapkan keluar selama gendut Ji tidak mengatakan apapun juga. Sambil tersenyum tipis, Tang Xiu kemudian menatap Gu Xiaosui dan berkata, Xiaosui, ketika Manor Selat Tepi Laut pergi berburu binatang buas di area Laut Naga Jahat nanti, kirimkan beberapa ahli dari Aula Pesta Abadi kita. Kita dapat melatih anggota kita dan mendapatkan komisi dari Manor Selat Tepi Laut pada saat yang sama. Aku yakin bahwa dengan watak Paman Dong yang murah hati, dia akan memberikan 300.000 yuan untuk setiap anggota. Saya akan mengaturnya, Grandmaster. Gu Xiaosui mengangguk. Tang Xiu, para ahli dari Pesta Abadi ini, apakah mereka lebih kuat daripada anggota pemburu dari Manor Selat Tepi Laut? Mata Tang Dong berbinar dan bertanya dengan khawatir. Saya pernah bertemu dengan anggota pemburu dari Manor Selat Tepi Laut Anda ketika saya kebetulan melihat mereka sedang berburu binatang buas tingkat rendah sebelumnya. Gu Xiaosui menjawab pertanyaan Tang Dong. Jangankan binatang buas tingkat rendah itu, para ahli yang akan dikirim oleh Balai Pesta Abadi kita bahkan dapat membunuh binatang buas tingkat tinggi asalkan mereka bekerja sama. Mereka sekuat itu? Tang Dong terkejut dan berkata, Bagus, bagus kalau begitu. Kalau begitu, sudah diputuskan. Aku akan memberikan 200.000 yuan kepada setiap anggota Aula Pesta Abadi yang pergi bersama anggota pemburu kita ke Evil Dragon Sea Area. Aku juga akan memberikan hadiah bonus jika mereka menunjukkan kinerja yang baik. Ngomong-ngomong, Paman Dong, aku masih ada urusan, jadi aku tidak bisa menemanimu. Kalau bijihnya sudah sampai, suruh Xiaosui meneleponku. Tang Xiu terkekeh. Baiklah, pergilah dan kerjakan sendiri. Tang Dong berdiri dan berkata sambil tersenyum. Hari ini, dia merasa lebih gembira dari sebelumnya. Semakin kuat kemampuan dan kartu Tang Xiu yang dimilikinya, semakin bahagia dia. Karena saat ini, meskipun keluarga Tang masih terkenal di Tiongkok, namun, mereka diam-diam berada di tengah arus bawah yang deras dari segala arah. Tidak diketahui berapa banyak musuh yang diam-diam menatap mereka. Perlu diketahui bahwa di masa sulit ini, karena jumlah anggota keluarga Tang yang sedikit, mereka sangat bersatu. Bahkan ada pemikiran di dalam hati setiap anggota bahwa, kemuliaan seseorang adalah kemuliaan semua orang. Kematian seseorang berarti kematian semua orang. Oleh karena itu, jika penampilan terakhir Tang Xiu dapat mengembalikan kejayaan keluarga Tang, bahkan dia sendiri bersedia berusaha sekuat tenaga untuk mendorong Tang Xiu menjadi kepala keluarga. Beberapa menit kemudian, Tang Xiu kembali ke pagoda yang indah itu. Saat melihat Gu Yan'er duduk bersila dalam kultivasi, dia juga duduk bersila di lantai dan mulai berkultivasi. Menguasai. Beberapa detik kemudian, Gu Yan'er melayang dari lapisan es dan mendarat di depan Tang Xiu. Dia juga meniru postur Tang Xiu dan duduk bersila. Mengapa kamu berhenti berkultivasi? Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Yan'er tidak ingin membuang waktu. Gu Yan'er menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Bisa membuka mata dan menghabiskan waktu sedetik lagi bersama guru. Aku akan menggunakan setiap detik untuk bersamamu. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi di luar? Apakah sudah terselesaikan? Masalah sepele itu sudah terpecahkan, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Tang Xiu kemudian menjelaskan identitasnya sebagai anggota keluarga Tang, serta apa yang terjadi antara Tang Dong dan Gao Yanfeng. Setelah menceritakan semuanya, dia akhirnya berkata sambil tersenyum. Kamu sudah bersama selama puluhan tahun, jadi kamu juga harus tahu kondisi nasional negara ini. Memang ada hukum dan perintah, tetapi hukum hanya dapat mengikat orang biasa. Selain itu, selama itu dilakukan dengan bersih dan tanpa meninggalkan bukti apapun, tidak seorang pun akan dapat melakukan apapun bahkan jika mereka ingin mencari masalah. Tuan, jika Anda ingin menjadi orang yang berkuasa di negara ini. Tidak, jika Anda ingin menjadi orang yang paling berkuasa di bumi, saya dapat membantu Anda mencapainya. Orang Cina memiliki pepatah yang mengatakan bahwa mereka yang mengikuti akan makmur dan mereka yang melawan akan binasa. Benar? Aku tahu kau kuat, kau mampu menghancurkan seluruh bumi. Apalagi yang tidak bisa kau lakukan? Tang Xiu tertawa. Namun, guru ingin mengandalkan kemampuanku sendiri untuk melakukan apa yang ingin kulakukan. Bahkan jika aku menjadi orang paling kuat di dunia, bagaimana dengan itu? Lebih baik memiliki banyak bawahan yang setia dan kuat mengikutiku. Jangan lupa, tujuan kita adalah kembali ke dunia abadi dan membalas dendam. Ya, ya.
Gu Yan'er tersenyum dan berkata, apapun yang guru katakan, Yan'er akan mendengarkan dan mengikutinya. Gadis kecil, Tang Xiu tidak dapat menahan tawa. Gu Yan'er segera menarik tangannya, tampak tidak senang. Tuan, aku bukan gadis kecil yang konyol lagi, aku sudah tumbuh dewasa. Meskipun aku masih sangat muda di matamu, aku juga monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun di mata orang lain. Karena itu, jangan panggil aku gadis kecil lagi. Baiklah, baiklah. Tang Xiu tertawa dan berkata, Yan'er dari keluarga kita sudah menjadi gadis besar sekarang, bukan lagi gadis kecil. Lebih seperti itu. Gu Yan'er lalu mengangkat wajah kecilnya, senyumnya tampak sangat bahagia. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Aku ingin bertanya satu hal padamu, kata Tang Xiu sambil tersenyum. Apa yang ingin Anda tanyakan, Tuan? Gu Yan'er mengangkat dagunya dan berkata, selama Yan'er tahu, Yan'er akan menjawab Anda. Aku ingin tahu mengapa kamu hanya menerima Xiao Sui sebagai murid, tetapi tidak menerima cahaya dan kegelapan? Tang Xiu bertanya. Aku telah mengamati mereka diam-diam, dan aku menemukan bahwa bakat mereka memang luar biasa. Bahkan tingkat kultivasi mereka mungkin setara dengan Xiao Sui, bukan? Bab 406, Gendut Ji yang tidak tahu tentang hal-hal baik. Senyum di wajah Gu Yan'er berhenti dan digantikan oleh ekspresi berwibawa saat dia berkata, Guru, saya pernah menjadi murid Kaisar Langit Tianji, Anda juga tahu tentang masalah ini. Namun, saat itu, saya berhasil menyembunyikan identitas saya berkat mutiara ilahi penyamar yang Anda berikan kepada saya. Oleh karena itu, bahkan Kaisar Langit Tianji tidak dapat mengintip identitas asli saya dari surga. Demikian pula, saya juga menggunakan metode untuk mengintip rahasia-rahasia surgawi dan mengamati keduanya. Pada akhirnya, saya benar-benar menemukan bahwa saya tidak dapat sepenuhnya mengetahui masa lalu keduanya. Saya juga tidak dapat meramalkan jalan masa depan mereka. Rahasia-rahasia surgawi mereka dikaburkan dalam kegelapan. Hanya ada dua bayangan kosong, seperti diselimuti oleh kabut hitam samar. Tang Xiu mengernyitkan alisnya sedikit. Mengintip rahasia surgawi bukanlah keahliannya. Meskipun ia kadang-kadang bisa merasakan dan menyadari sesuatu dari rahasia surgawi, itu hanyalah pecahan ilusi. Apa maksudnya, Yan'er? Berdasarkan apa yang kupelajari dari Kaisar Langit Tianji, ada dua kemungkinan. Gu Yan'er berkata dengan serius. Yang pertama adalah, seseorang menyembunyikan identitasnya dengan cara khusus, seperti yang kulakukan saat memasuki gerbang Kaisar Langit Tianji. Yang kedua adalah, keduanya tidak memiliki jiwa abadi atau jiwa fana. Setiap orang memiliki 3 jiwa abadi dan 7 wujud fana, jadi meskipun seseorang tidak memiliki 1 jiwa abadi atau 1 jiwa fana, ramalan untuk tipe orang ini akan menghilang dalam rahasia surgawi itu sendiri. Mereka kehilangan sejenis jiwa, namun mereka masih bisa hidup dengan baik, dan bahkan mampu mengolah teknik abadi. Tang Xiu terkejut. Benar sekali. Gu Yan'er berkata dengan bermartabat. Masing-masing dari 3 jiwa abadi dan 7 bentuk jiwa fana memiliki efek yang berbeda. Namun, saya tidak tahu jenis mana yang hilang dari mereka. Saya mengamati mereka diam-diam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya saya menemukan bahwa itu bukan karena kehilangan satu jenis jiwa. Benar sekali, mereka hanya memiliki satu kelainan. Kelainan macam apa? Tanya Tang Xiu. Itu darah mereka. Gu Yan'er berkata. Keinginan mereka akan darah sangat kuat. Sepertinya mereka berasal dari klan yang memiliki bakat bawaan untuk pembantaian, memiliki bakat bawaan yang ekstrim untuk indera pertempuran, dan kebiadaban yang luar biasa dalam cara membunuh. Dalam hal ini, mereka sedikit mirip dengan klan Asura. Bagaimana dengan tingkat kultivasi mereka saat ini? Tanya Tang Xiu. Mereka memang lebih kuat dari Xiao Sui, dan akan segera memasuki tahap abadi yang baru lahir, kata Gu Yan'er. Tang Xiu terdiam cukup lama. Kemudian, dia berkata perlahan. Mereka sepertinya punya tugas di luar, bukan? Ya, Xiao Sui yang memberitahuku tentang itu. Gu Yan'er berkata. Mereka berdua telah belajar melalui pengalaman di luar negeri. Light memiliki status dan diperlakukan sebagai tamu negara oleh lebih dari 10 negara. Ratu Inggris sendiri juga telah menganugerahinya gelar bangsawan, dan dia memiliki identitas yang sangat termasyhur di luar negeri. Selain kita, tidak ada yang tahu bahwa dia berasal dari aula pesta abadi kita. Sedangkan Dark,
Dia selalu bersembunyi dalam kegelapan dan merupakan pembunuh terbaik di organisasi pembunuh terbesar di dunia. Xiao Sui memanggil mereka kembali karena kebangkitanku. Begitu mereka berdua berhasil menembus tahap abadi yang baru lahir, kekuatan mereka akan sangat mengerikan. Selain Ji Qimei, mungkin tidak ada yang bisa menandingi mereka. Jadi, inilah alasan mengapa kamu membiarkan mereka meluangkan waktu untuk mengurus berbagai hal di luar negeri, daripada membiarkan mereka tetap berkultivasi di pagoda yang indah. Bagaimanapun, beri aku beberapa tahun lagi. Aku yakin bisa melampaui mereka dan membuat mereka bekerja untukku saat waktunya tiba. Tidak masalah. Guyan Er mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Aku akan mengurusnya. Bagaimana kamu menemukan mereka? Tanya Tang Xiu. Saya menemukan mereka di Gunung Everest. Guyan Er berkata. Dulu, ada orang yang memanjat dinding salju tercuram di Gunung Everest bersama 2 orang anak. Keenam orang itu adalah seniman bela diri dengan kekuatan yang luar biasa. Setiap dari mereka telah melampaui level Grandmaster seni bela diri dan mampu merasakan batasan Dao. Kedua anak ini adalah keturunan mereka berdua. Lalu, tanya Tang Xiu. Saya menunjukkan sedikit kekuatan untuk menghalangi mereka. Guyan Er berkata sambil tersenyum. Setelah itu, saya mengajarkan mereka teknik kultivasi tingkat sangat rendah dan memberitahu pasangan itu bahwa saya ingin menjadikan kedua anak itu sebagai murid saya. Saya juga berjanji kepada mereka bahwa setelah mereka tumbuh dewasa sepenuhnya, mereka akan diizinkan untuk kembali ke rumah dan bertemu dengan kerabat mereka. Apakah mereka setuju? Tang Xiu bertanya dengan heran. Ya, mereka setuju. Guyan Er mengangguk dan berkata. Selain itu, aku juga memberitahu mereka beberapa prinsip utama dan omongan yang muluk-muluk bahwa anak-anak mereka memiliki takdir karma untuk bertemu dengan seorang yang abadi sejak kecil, sebuah keberuntungan besar. Mereka mengucapkan banyak kata-kata terima kasih, tetapi aku dapat mengatakan bahwa yang paling mereka pedulikan adalah seperangkat teknik kultivasi itu. Teknik kultivasi untuk menapaki jalan menuju keabadian mungkin merupakan impian banyak orang. Tang Xiu mengangguk. Sambil memaksakan senyum, dia berkata, saya berani mengatakan bahwa sebagian besar orang akan meninggalkan bisnis mereka, mengorbankan keluarga mereka, dan meninggalkan istri serta anak-anak mereka jika mereka menghadapi pilihan seperti itu. Oleh karena itu, mereka tidak boleh terlalu disalahkan. Lalu, apakah Anda sudah memberitahu mereka berdua tentang orang tua mereka setelah mereka dewasa? Sudah kubilang pada mereka. Guyan Er mengangguk dan berkata. Tapi mereka bilang mereka tidak punya perasaan atau keterikatan sama sekali terhadap orang tua mereka, jadi mereka tidak mau kembali. Tang Xiu diam-diam mendesah. Tunggu. Tunggu kekuatanku meningkat di masa depan, baru aku akan membujuk mereka. Pada akhirnya, keinginan orang-orang akan selalu berubah. Memang, meskipun mereka berdua haus darah dan membunuh, mereka mungkin masih memiliki sedikit ilusi terhadap orang tua mereka. Kita tunggu saja. Nanti, aku akan membantu mereka mengatasi iblis mental mereka. Guru, Anda benar-benar lebih menghargai bakat sekarang daripada di masa lalu, kata Guyan Er sambil tersenyum. Adalah baik untuk menghargai bakat, jawab Tang Xiu sambil tersenyum. Jumlah ahli dan bawahan yang akan kumiliki di masa depan akan seperti awan di langit. Bahkan jika aku kembali ke dunia abadi, aku akan sekali lagi mampu berjuang di jalan berdarah, memulai jalan menuju tahta para dewa. Aku tidak hanya harus membunuh musuh bebuyutanku dengan tanganku sendiri, aku juga harus mematahkan belenggu dunia abadi untuk menapaki jalan menuju alam dewa. Guru, maksudmu aku boleh menerima mereka sebagai muridku? Guyan Er berkata. Awalnya, aku sendiri tidak percaya bahwa anak-anak berusia 1 tahun itu adalah bidak catur musuh yang disiapkan secara rahasia. Aku juga mencoba memberitahumu itu. Ambillah mereka. Tang Xiu berkata. Karena mereka sudah memiliki tingkat kultivasi seperti itu dan memiliki bakat yang sangat tinggi, jadikan mereka muridmu. Itu akan membuat mereka lebih dekat denganmu. Kalau begitu, ayo kita pergi, kata Guyan Er sambil tersenyum. Sekarang aku akan menerima mereka sebagai murid. Tang Xiu meraih tangannya dan menggelengkan kepalanya. Jangan terburu-buru. Aku harus keluar nanti karena gendut Ji akan mengirim beberapa biji berharga. Jika itu berguna bagiku, aku akan membelinya. Setelah aku meninggalkan pagoda yang indah ini, kau bisa menerima mereka sebagai muridmu. Baiklah, kata Guyan Er sambil tersenyum. Sekitar 1 jam kemudian,
Gu Xiaosui datang ke pagoda indah itu untuk memberitahu Tang Xiu bahwa biji-biji itu telah tiba. Sebelum pergi, Tang Xiu memberitahu Gu Xiaosui untuk membawa cahaya dan kegelapan ke pagoda indah itu. Di dalam salah satu kotak restoran. Sambil menggosok koper di tangannya, gendut Ji tersenyum. Tidak pernah terbayangkan bahwa ia akhirnya akan berkesempatan bertemu Tang Xiu karena telah membantu Gao Yanfeng mengadu domba Tangdong, sehingga hubungannya dengan aula pesta abadi semakin erat. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya di masa lalu. Orang lain tidak akan pernah tahu betapa mengerikannya aula pesta abadi itu, tetapi dia sangat jelas. Dia pernah melihat dari tempat yang sangat jauh wanita dari aula pesta abadi, Guyan Er, dalam gaun putihnya, melangkah di kehampaan seolah-olah menari ringan di permukaan laut. Saat itu, dia hampir mengira bahwa dia bertemu dengan seorang peri. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk mencari perahu untuk bergegas ke sana, karena Guyan Er yang tampak seperti peri menghilang di hadapannya. Setelah itu, dia memperhatikan dengan saksama gerakan banyak anggota aula pesta abadi, dan akhirnya menemukan beberapa hal yang diam-diam membuatnya takut. Karena itu, dia tidak berani mengirim siapapun untuk menyelidiki mereka lagi. Para penjaga keamanan aula pesta abadi yang tampak biasa-biasa saja itu sebenarnya sering mengunjungi negara-negara asing di luar negeri. Mereka bisa dikatakan sangat menakutkan. Mereka memiliki banyak identitas dan telah melakukan banyak pertempuran dan pembantaian. 7 atau 8 tahun yang lalu, 2 anggota aula pesta abadi, yang biasanya bertindak sebagai penjaga keamanan, benar-benar mengetuk pintunya dan menodongkan belati tajam di lehernya, memperingatkannya untuk tidak melakukan penyelidikan apapun di aula pesta abadi lagi. Bersambung ke episode 98. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.